Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Produksi miras oplosan sebuah rumah di Timika digerebek polisi. Polisi perketat penjagaan markas pasca teror bom bunuh diri di Bandung. Kampung Piala Dunia di Jayapura semarakan pagelaran Piala Dunia Qatar 2022. Polisi menggerebek 2 rumah di Jalan Bayangkara Timika, Provinsi Pegunungan Tengah, Sabtu lalu. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan maraknya penjualan miras oplosan di 2 lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 4 karton yang berisi minuman lokal jenis Sopi di dalam kamar tidur. Minuman keras tersebut dijual seharga Rp15.000 per plastik. Polisi membawa barang bukti dan penjual miras ke kantor polisi. Minuman keras jenis Sopi menjadi penyebab banyak terjadi kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas di Timika. Memberantas minuman jenis ini tidak mudah karena diproduksi di rumah-rumah penduduk. Dari Timika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Mohon Pengadilan Tinggi Negeri Sorong patuti surat yang dikeluarkan, batalkan eksekusi nomor sekian 127. Eksekusi tanah di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat Daya berakhir ricuh. Sejumlah warga yang menolak eksekusi Pengadilan Negeri Sorong mencoba menghalangi petugas. Bahkan wanita ini mencoba mencegah alat berat yang berusaha merangsek masuk. Wanita ini akhirnya bersedia turun setelah petugas membujuknya. Kendati protes berlanjut, proses eksekusi tetap berlangsung. Sejumlah bangunan akhirnya diratakan dengan alat berat. Pihak yang kalah hanya pasrah. Humas Pengadilan Negeri Sorong, Franciscus Baptista, mengatakan keputusan pengadilan telah inkrah sehingga eksekusi sah dilakukan. Eksekusi ini ujung-ujungnya eksekusi, tapi tahapan sudah jalan. Artinya sudah inkrah di mahkamah. 2017-18 sudah inkrah, sampai dengan saat ini baru bisa dilaksanakan eksekusi. Kenapa baru saat ini, Bapak? Kenapa baru saat ini dieksekusi? Saya tidak tahu. Nah, karena saya juga dapat kuasa untuk hadir di pengadilan untuk melaksanakan permintaan eksekusi, saya harus hadir di sini. Bapak ini pemiliknya siapa kalau boleh tahu? Kalau pemilik Pak Biligan. Pak Biligan, ya. Biligan. Ya, Biligan. Daripada prinsipnya tahapan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah itu sudah selesai dan sudah inkrah. Eksekusi berjalan lancar kendati diiringi protes warga. Polisi juga dikerahkan agar tidak terjadi bentrokan yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Polres Sorong Kota memperketat penjagaan markas Polres dan Mapolsek yang ramai seperti di pelabuhan dan bandara. Penjagaan ketat dilakukan pasca bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Rabu pekan lalu. Pengunjung yang masuk diawasi dengan ketat. Anjing pelacak dikerahkan untuk mengendus barang dan kendaraan yang dibawa pengunjung. Kapolres Kota Sorong Ajun Komisaris Besar Polisi Johannes Kindangen menghimbau warga agar tetap tenang dan segera melapor bila melihat ada orang yang mencurigakan. Untuk himbauan kami kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada. Namun apabila ada hal-hal yang mencurigakan, segera lapor. Kami mempunyai comment center Polres Sorong Kota 110, bisa langsung hubungi. Itu semua sudah terkonek dengan sistem kami, yaitu dengan penjagaan dan piket semuanya
untuk antisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi masyarakat tenang, apabila ada hal-hal yang mencurigai, segera melapor kepada kami. Jangan takut, jadi kami tetap pimpin kami, respon kami secepatnya. Pengawasan juga diperketat di areal pelabuhan laut dan bandara. Mengingat kota Sorong merupakan pintu masuk ke wilayah Papua, Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. TNI siap mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Kasrem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Kolonel Infanteri Fritz Palamonia, telah memerintahkan anggotanya untuk membersihkan saluran air dan gorong-gorong dari sampah yang kerap menjadi penyebab banjir. Fritz juga meminta anggotanya agar siaga untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Satuan-satuan yang ada di sini siap untuk menangani itu apabila ada bencana banjir ya. Tapi selama ini kalau saya lihat di Merauke itu kan banjirnya itu tidak begitu signifikan seperti yang daerah-daerah lain seperti di Jawa atau di daerah tempat lain. Kalau kita di sini masih relatif aman lah seperti itu kalau dari banjir ya kita lihat. Musim hujan secara nasional dan merata sudah mulai terjadi sejak pertengahan November tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.